Oke, selamat datang kembali di tutorial JavaFX dengan saya Sulaiman Santoso. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana kita men-setup web service di dalam Java EE dan menggunakan JavaFX untuk mengkonsumsi web service itu. Jadi video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai pembuatan web service dengan Java EE Enterprise Edition. Dan juga yang kedua adalah bagaimana cara kita mengkonsumsi web service tersebut dengan menggunakan JavaFX. Oke, untuk memulai tutorial ini kita harus mendownload dulu sebuah software yang namanya Glassfish. Jadi gini, saya berikan linknya di deskripsi tentu saja ya, javaee.github.io. Nah, di sini kita akan mendownload yang full platformnya, Glassfish 5.0.1 yang terbaru ini. Di sini saya sudah mendownload si Glassfish 5.0.1 dan di dalamnya ada seperti ini foldernya ya. Kita punya folder bin, kita punya folder Glassfish, JavaDB, dan lain-lain. Nah, saya menyarankan juga Anda memasang environment variable untuk folder bin ini, supaya kita bisa memanggil perintah di dalam folder bin ini di dalam command prompt kita. Ke environment variables, dan kita akan pilih di sini saya memasangnya di dalam pad saya. Jadi Anda bisa lihat di sini saya pasang Glassfish saya di dalam pad saya. Nah, Glassfish itu adalah sebuah server virtual. Kita pengen testing web service kita. Nah, kita pengen web service-nya kita deploy ke dalam lokal server kita atau server bohong-bohongan virtual server kita, yaitu si Glassfish ini. Nah, untuk kita bisa mendeploy aplikasi kita perlu sebuah domain di dalam Glassfish-nya. Jadi setelah Anda memasang folder bin ke dalam environment variable, kita bisa ketikkan cmd saja atau command prompt ya untuk menampilkan command prompt kita. Saya perbesar sedikit ya hurufnya ya supaya kelihatan. Sini saya akan perbesar. Oke. Nah, oke. Jadi sekarang kalau kita pengen men-setting daripada Glassfish kita akan panggil perintah namanya asadmin. Nah, di sini dia akan menampilkan sebuah prompt seperti ini, dan di sini kita bisa memanggil perintah-perintah yang kita perlukan kalau kita pengen menjalankan server Glassfish-nya atau kita pengen mengubah-ubah settingan di Glassfish-nya, bisa kita panggil di sini. Nah, di sini yang kita mau lakukan adalah kita pengen membuat sebuah domain. Karena di dalam sebuah server kita perlu sebuah domain untuk menaruh aplikasi kita. Jadi di sini kita akan buat sebuah domain dengan perintah create domain. Kita akan panggil nama domainnya adalah misalkan domain 2. Nah, admin usernya kita bisa panggil admin saja. Passwordnya kita kosongkan dan kita langsung cek saja. Dia akan membuat sebuah server baru atau sebuah domain baru. Jadi dia akan membuat sebuah domain baru di sini yang namanya adalah domain 2. Nah, oke, berarti berhasil ya, kita sudah buat sebuah domain namanya domain 2 dan portnya di 4848 dan dia punya adminnya adalah admin dengan passwordnya kosong gitu ya. Nah, di sini kita bisa jalankan si server kita dengan perintah namanya start domain. Kasih verbose domain 2. Di sini dia akan jalankan launching, dan di sini kita bisa lihat ada beberapa perintah yang muncul di layar ya. Kita tidak perlu khawatir perintah apa itu, ini hanya sekedar di belakangnya saja dari bagaimana kita bisa menjalankan sebuah server. Kita tunggu saja ya. It took quite some time. Yeah. Ya, jadi kita bisa lihat di sini si domain kita sudah dijalankan, lagi sedang menunggu ya admin konsolnya. Tapi di sini Glassfish kita sebenarnya sudah jalan di localhost 4848 seperti sesuai dengan yang kita tadi sudah set ya. Kita bisa lihat di sini bahwa Glassfish konsol saya ini domain 2-nya sudah jalan. Kita sudah punya sebuah informasi tentang
si domain 2 ini di dalam si Glassfish console kita. Jadi kalau kita pergi ke localhost 4848, dia akan secara otomatis ke sini kalau dia portnya di 4848. Tapi kita nggak akan pakai si domainnya dan menjalankan servernya tidak menggunakan CMD. Tapi kita akan langsung menggunakan si IntelliJ IDEA untuk kita bisa menjalankan Glassfish di dalamnya. Nah, sekarang kita pindah ke IntelliJ IDEA saya. Jadi kita bisa configure sebelumnya. Ketika kita buka sebuah IntelliJ IDEA, kita punya layar seperti ini. Kita akan pilih configure dan kita akan pilih settings. Nah, di settings kita punya yang namanya application server. Di sini saya sudah menambahkan Glassfish saya. Kalau server Glassfish Anda belum terpasang di sini, Anda bisa plus saja di sini dan Anda bisa pilih Glassfish server. Ya, ada Tomcat, ada yang lain-lain, tapi kita pilih Glassfish. Dan Anda bisa pasang di sini adalah folder dari Glassfish Anda. Di mana foldernya? Jadi kalau misalkan benar-benar, kalau akan keluar si versionnya di sini. Oke, akan keluar seperti yang punya saya ini. Oke, setelah Anda menambahkan Glassfish di dalam setting configure ini, kita oke saja. Nah, kita akan buat sebuah new project untuk membuat si web service kita. Nah, di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA yang version Ultimate. Jadi kalau misalkan Anda pengen menggunakan community, pasti tentu saja lebih banyak fitur-fitur yang tidak tersedia begitu. Jadi Anda mesti melakukan segala sesuatunya mungkin lebih manual. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA yang Ultimate. Jadi kita akan pilih menggunakan Java Enterprise, ya. Kita akan di sini ada banyak pilihan project. Kita akan pilih Java Enterprise. Kita akan set build tool-nya sebagai Maven. Dan kita akan set language-nya sebagai Java. Di next saja. Nah, di sini kita akan punya pilihan-pilihan library dan frameworks yang kita mau gunakan di dalam web service kita. Nah, di sini yang Anda harus klik adalah sebuah web service. Kita pengen klik web profile. Ya, di dalam web profile begitu saya klik, Anda bisa lihat ada banyak hal yang diklik setelah itu ya. Dan di sini karena kita pengen menggabungkannya nanti dengan database, kita bisa pasang di implementation ini Eclipse Jersey Server ya, dan Jersey Client kalau perlu, dan juga Hibernate. Jadi ini tambahannya begitu ya. Kita bisa tambahkan di sini Jersey Server, Jersey Client, dan Hibernate. Oke. Kalau sudah, kita akan next. Di sini kita punya, saya akan kasih nama demo 4 saja ya. Demo 4, grupnya biarkan saja sama, artifaknya demo 4. Versionnya saya akan ganti dengan 1.0 saja. Jadi snapshotnya ini saya akan buang. Ya, 1.0 saja. Oke, saya finish. Kita akan tunggu sebentar. Oke, jadi di sini kita punya si IntelliJ Ultimate saya. Mari kita lihat dulu outline dari project kita. Jadi kita punya folder source di sini dan sebuah pom.xml. Jadi pom.xml di sini kalau Anda lihat adalah sebuah XML yang isinya adalah settingan untuk aplikasi Java EE kita, Java Enterprise kita. Jadi di sini salah satunya adalah kita bisa menambahkan library-library yang kita mau pasang nanti ke dalam web service kita di dalam dependency ini. Ini contohnya kita sudah memasang Jersey Server yang Jersey Client yang tadi kita pasang ya, dan juga di sini Hibernate yang kita sudah pasang. Oke. Nah, di dalam folder source kita bisa lihat ada dua buah folder, yaitu main dan test. Kita bisa klik main. Di dalamnya kita punya 3 buah folder lagi, yaitu Java Resource dan Web App. Folder resource itu isinya segala resources yang kita butuhkan untuk web service kita. Java isinya adalah tentunya code Java kita ya. Kalau saya double klik ya. Java itu isinya code Java kita. Dan web app ini intinya nanti adalah semua settingan untuk web application kita. Oke ya. Nah, itu adalah si overall struktur daripada program kita. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kelas baru di folder Java kita akan belikan dia sebuah package, sekaligus kita akan bikin sebuah kelas. Kita akan klik kanan, kita akan new, Java class, kita akan kasih dia ke service dot test service. Kita akan buat sebuah test service. Oke. Nah, di dalam kelas test service ini, saya akan berikan dia sebuah anotasi. Anotasinya apa? Anotasinya adalah sebuah path dari library javax ws.rs. Ya, kita lihat ada javax ws.rs dan dia saya akan kasih sebagai /test. Apa artinya ini?
anotasi /test ini. Jadi sebuah web service itu kan menyediakan akses ke data kalau kita berikan dia sebuah alamat tertentu. Misalkan www.contoh, misalkan ya. Misalkan kalau kita punya sebuah path www.contoh.com/data user, misalkan begitu, maka si URL itu adalah tujuannya untuk mengambil data user. Jadi kalau misalkan kita punya path-nya /test di sini, maka nanti kita manggilnya adalah seperti ini. Di /test dari contoh.com. Jadi di depan itu domainnya kita, nanti belakangnya itu adalah si /testnya kita. Jadi setiap data nantinya akan disediakan web service yang akan punya alamatnya masing-masing. Nah, setelah kita pasang test sebagai URL atasnya, kita akan membuat sebuah method di dalamnya. Jadi kita akan buat sebuah method public string get test, gitu ya. Kita akan returnkan saja hasilnya berhasil loh, gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan juga di sini sebenarnya sebuah path juga. Kalau kita pengen tambahkan path-nya, misalkan path-nya di sini sebagai misalkan get test, maka ketika kita manggil dia nantinya, kita akan panggil dia, /get test. Kita harus pakai strip 2. Ketik 2. Oke. Nah, kalau kita menggunakan get test seperti ini, maka nanti kita manggilnya adalah menggunakan seperti ini. Jadi kita tambahkan lagi get test belakangnya gitu. Tapi kalau kita nggak pengen menambahkan apapun, ya kita tinggal kasih slash aja begini. Jadi kalau kita panggil test, maka dia akan manggil si string get test ini. Oke. Nah, di sini saya juga akan memasang sebuah anotasi tambahan, yaitu kita akan pasang get. Apa ini get? Ya. Jadi web service yang akan kita kembangkan saat ini adalah web service yang kita sebut sebagai sebuah RESTful service. Dalam sebuah RESTful service, setiap service itu punya metode yang berbeda-beda. Jadi walaupun kita punya alamat yang sama, misalkan contohnya www.contoh.com/test, kita bisa ambil datanya itu menggunakan metode yang berbeda. Pada umumnya, kalau kita punya get metodenya adalah untuk mengambil data. Kalau post adalah untuk mengisikan data, put adalah untuk mengupdate data, ada delete dan lain-lain. Tapi di sini di video kali ini kita akan bahas cuma 2 aja. Supaya jangan pusing, Anda bisa mempelajari nantinya yang lain-lainnya setelah Anda mempelajari yang basic ini. Nah, di dalam fungsi get test ini, saya hanya langsung mengembalikan sebuah return hasil berhasil loh ini ya. By the way, kalau slash begini, kita nggak perlu pasangnya sebenarnya, jadi kita buang aja. Ya. Nah, sekarang kita mau jalani server kita nih. Gimana caranya kita bisa mengetes server kita nih jalan apa enggak, gitu ya. Nah, kita nggak bisa compile seperti biasa, karena Anda bisa lihat di sini, si tulisan run-nya ini gray, begitu, tidak bisa jalan, disabled. Kita mesti add configuration dulu, baru kita bisa jalankan kelas kita. Tapi sebelumnya, kita harus tambahkan dulu sebuah class application. Jadi saya akan pasang di sini sebuah Java class baru. Java class barunya kita akan pasang misalkan my application. Kita punya sebuah kelas namanya myApplication. Kelas ini harus kita extend dengan application dari javax ws.rs.crawl. Ya. Jadi di sini kita akan pasang sebuah anotasi baru, yaitu namanya application path. Jadi application path ini adalah path untuk seluruh aplikasi kita. Jadi kalau misalkan kita pengen punya path atasnya, kita bisa kasih nama. Jadi kan domain, kemudian application path, baru kemudian service masing-masing begitu. Ini application path-nya itu / berarti langsung domain udah langsung ke aplikasi kita. Nah, kita akan pasang di sini sebuah override. Override. Oke, kita akan pilih override-nya itu adalah get classes. Nah, get classes ini kita akan punya sebuah set of class. Jangan khawatir dengan kelas tanda tanya, itu artinya bisa apapun ya. Kita akan punya contoh set, atau service set, ya, service set adalah sebuah new hash set, ya, kita pasang hash set, dalamnya adalah tentu saja si kelas tanda tanya, bisa apapun. Kita akan pasang service set.add. Nah, di sini kita akan pasang kelas apapun yang jadi service kita. Di sini adalah test service ya, test service.class. Jadi kita pasang sebuah test service.class di dalam application kita. Jadi di sini, my application ini adalah entry point daripada web service kita. Jadi di dalam web service kita ini kita akan jalankan si application-nya. Di sini get classes ini adalah menentukan service apa saja yang saat ini sedang up atau sedang running nantinya.
service apa saja yang bisa diambil. Jadi kalau misalkan Anda nanti punya tambahan service, ya taruhnya di sini, kita tambah sampai bawah begitu ya. Nah, untuk menjalankannya seperti tadi yang saya sudah bilang, kita nggak bisa langsung run. Kita harus tambahkan dulu sebuah configuration, baru kita bisa run. Kita akan add configuration. Di sini kita akan add plus di sini. Ya, kita akan pilih di sini cari Glassfish. Glassfish kita akan pilih lokal karena kita menggunakan local server. Oke, di sini kita sudah punya Glassfish-nya 5.0.1 ya. Nah, kita bisa pasang di sini, dia bilang error domain not specified. Kita harus set domain. Di sini saya akan pilih domain yang kita tadi buat, yaitu domain 2. Domain 2 sudah ada, dia bilang belum ada artifak yang marked for deployment. Apa itu artifak? Nah, artifak itu adalah kalau kita sudah punya sebuah program dalam Java, kita jalankan, dia akan dibundle. Nah, bundle-nya itu namanya adalah artifak. Si bundle ini nanti akan ditaruh di dalam server dan dijalankan. Gitu ya. Nah, di sini dia bilang belum ada artifak, jadi kita fix aja. Di sini ada dua pilihan artifak, ada demo 4 war, ada demo 4 war exploded. Kita akan pilih yang exploded. Ya. Bisa lihat di sini. Di bug setting ada invalid or not suitable for local debugging, kita akan fix saja. Oke. Kita akan balik lagi ke server. Nah, dalam server sekarang kita sudah punya namanya demo 4 min 1.0. Nah, ini adalah nama tadi snapshot kita ya. Dan ini adalah nama project kita. Ini adalah alamat yang pertama kali akan dibuka ketika kita jalanin si configuration kita. Jadi kalau kita pengen supaya dia langsung membuka apapun yang kita tulis tadi, kan kita ingat alamatnya itu adalah tes ya. Jadi kita akan pasang di sini tes aja. Ya. Jangan lupa di sini username-nya admin, password biasakan saja, biarkan saja. Oke, setelah itu semua beres, di apply saja, di oke. Dan kita bisa menjalankannya. Mari kita coba jalanin. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya kita punya sebuah website yang keluarnya hasilnya berhasil loh di sini ya. Nah, kita juga bisa panggil selain di browser, kita bisa panggil menggunakan klien yang lain. Nanti kita akan belajar gimana cara kita memanggil menggunakan JavaFX, tapi untuk sekarang kita akan belajar dulu menggunakan aplikasi yang namanya Postman. Jadi kita di sini punya sebuah aplikasi namanya Postman. Kita akan tunggu dia load ya. Nah, aplikasi Postman ini adalah sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menguji si service yang kita buat. Jadi kita bisa menggunakan Postman ini buat menguji web service apapun yang kita buat. Baik menggunakan Java, baik menggunakan PHP, atau menggunakan Node.js, kita bisa mencobanya menggunakan Postman. Nah, di sini adalah tampilan si Postman awal kita. Kita bisa membuat sebuah request baru dengan chat plus. Nah, di sini yang tadi saya bilang ya, kita bisa pilih metode daripada REST request kita itu apa aja sih. Anda bisa lihat kan banyak banget kan metodenya ya. Banyak banget metodenya ya. Nah, di sini kita bisa ambil request URL kita. Jadi di sini misalkan saya mau ngambil localhost 8080 demo 410 tes. Kita pasang di sini. Kita send. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya berhasil loh, keluar ya. Seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke dalam si aplikasi kita. Nah, di dalam aplikasi kita ini kita menggunakan anotasi get. Tapi selain daripada anotasi get, kita juga sebenarnya punya banyak banget anotasi-anotasi yang lain. Jadi contohnya misalkan di sini saya bisa memasang anotasi, misalkan produce. Produce ini bisa menentukan nantinya media type-nya apa yang mau ditampilkan. Media type misalkan dari Java WS ya. Web service, kita bisa pasang application JSON misalkan. Artinya, si hasil daripada web service saya ini akan kembaliannya JSON. Jadi setelah kita ubah, kita akan coba redeploy. Kita akan klik kawannya, kita akan pilih di redeploy. Nggak perlu di restart ya servernya ya, kita cuma perlu redeploy aja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau kita refresh sekarang dia bilang JSON parse, karena kita kembaliannya string, tapi bukan belum bentuk JSON begitu ya. Nah, kita harus coba ganti yang baru. Misalkan di sini kita ganti return-nya bukan lagi string, tapi kelas baru namanya response. Response ini adalah kelas dari Java WS ya. Nah, cara makainya adalah kita panggil sebuah
response baru. Response.status ya. Nah, status ini adalah angka yang Anda bisa lihat ketika kita minta sebuah website. Misalkan 200 artinya berhasil, 400 ya mungkin yang terkenal 404 begitu, 404 artinya tidak ada, tidak ketemu. Kita bisa pasang di sini statusnya 200. Kita bisa bilang tolong balikin sebuah entity. Nah, entity ini nanti kita akan kasih, kemudian di build di sini. Di sini kita akan buat sebuah string output misalkan adalah sebuah ini hasil ya. Kita akan balikin output. Tolong di build. Nah, kita akan coba kita redeploy lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat si statusnya adalah 200. Kalau di dalam Postman ya statusnya 200 sudah oke. Dan ini hasil, tapi dia masih belum JSON. Jadi kalau kita buka dalam browser dia masih syntax error. Kalau kita mau bikin dia jadi JSON, kita kasih dia sebuah kelas. Di sini saya akan buat sebuah kelas baru. Sebuah kelas baru, kita akan buat sebuah model. Ya, kita akan bikin sebuah model get student. Standar ya. Kita akan buat sebuah private int id dan sebuah private string name. Kemudian kita akan pasang getter setter untuk id dan kita akan pasang getter setter untuk name. Kita akan bikin juga sebuah public student id dan string name. This.id sama dengan id, this.name sama dengan name. Oke. Kita punya sebuah kelas baru, kita akan pasang dia di dalam service kita. Jadi kita akan punya sebuah student sekarang, student s adalah new student. Kita kasih id-nya adalah 1, namanya adalah Amir misalkan. Dan kita akan return-nya s. Jadi tadi kan kita nge-return-nya sebuah string, sekarang kita akan return sebuah objek. Mari kita coba, kita redeploy. Nah, Anda sudah lihat sekarang hasilnya, kita bisa lihat di sini hasilnya adalah sebuah JSON. Ya, kita sudah punya sebuah JSON tanpa kita perlu mengconvert-convertnya. Jadi Anda bisa lihat di dalam website ya juga, di dalam browsernya kita bisa lihat hasilnya adalah sebuah JSON. Kita bisa lihat raw datanya seperti itu, JSON-nya seperti ini. Oke ya. Jadi Anda nggak perlu convert lagi di sini, kita bisa langsung mendapatkan sebuah JSON. Tadi saya janjikan kita akan mempelajari get sama post, jadi kita akan buat satu buah lagi. Kita akan punya sebuah public response juga. Kirim nilai misalkan. Kirim nilai ini adalah sebuah post, ya. Tapi kali ini bukan produce, tapi dia consume. Konsumsinya adalah media type dot application JSON. Jadi kali ini dia akan menghasilkan sebuah atau menerima sebuah JSON di dalam kirim nilai saya ini. Jadi kita akan return sebuah response. Status 200 saja. Titik entity-nya adalah sesuatu ya. Build. Nah, di sini kita akan bikin sebuah student s misalkan begitu ya. Sama dengan new student. Kita ada ID dan kita ada name di sini ya. Dapat dari mana ID dan name? Nah, kita bisa pasang kalau kita perlukan sebuah student di sini, kita akan bisa pasang student di sini, student S. Ya. Jadi kita di sini jangan S saja ya, ini S2 gitu ya. S sama dengan S1, S2 misalkan gitu ya. Jadi kita akan menampilkan apapun yang kita kirim. Atau jangan sama deh, kita akan ubah aja S titik set name-nya sebagai uhuy misalkan. Ya. Oke, jadi kita menerima S2 yang namanya mungkin nanti lain-lain, atau supaya kelihatan nilai sebelumnya ya, kita akan pasang uhuy namanya adalah plus dengan S titik get name. Oke, jadi namanya adalah nama sebelumnya ditambahkan di belakang daripada string ini, gitu ya. Kita redeploy lagi. Sambil menunggu redeploy kita pindah ke post ya. Ke postman kita akan bikin sebuah request baru. Sama di tes juga, tapi kali ini kita menggunakan metodenya adalah post. Jadi Anda bisa lihat di sini karena get dan postnya di sini tidak ada path-nya lagi, maka path-nya sama tes, tapi bisa diambil dengan get, bisa diambil dengan post, begitu ya. Oke, kita akan pasang sebuah header di sini. Jadi setelah kita pasang tesnya ya dan postnya, kita akan pasang sebuah header. Kita akan pilih content type dan kita akan pilih application JSON.
Oke. Nah, kita akan tulis di dalam body-nya. Nah, di sini kita akan punya sebuah body dalam bentuk raw. Ya, anggap aja kita punya raw. Kita akan copy aja yang sebelumnya ya. JSON-nya kita pindahkan ke sini. Namanya Amir, ya. Kurang gede mungkin, ya. Oke. Setelah kita punya seperti ini, kita akan coba send. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya adalah kita tidak dapat, yaitu unsupported media type. Kita bisa bilang di sini, kita bilang si kirimannya adalah sebuah JSON. Kita akan send. Nah, di sini dia bilang dia perlu punya default constructor. Jadi kita akan buat di dalam kelas student kita ini. Jadi kalau Anda pengen supaya kirim di dalam JSON-nya, jangan lupa kita buat sebuah default constructor, itu sebuah constructor kosong. Ya. Kita redeploy lagi. Nah, kita bisa lihat sekarang ID-nya adalah name-1, name-nya adalah Uhuy, namanya Amir. Berarti nama yang sebelumnya sudah masuk dan sudah ditambahkan dengan Uhuy namanya. Jadi di sini kita bisa lihat di dalam test service saya, kita sudah punya dua macam tipe service, yaitu get service dan post service, di mana get ini akan mengambil data dan post ini akan mengirimkan data ke server, gitu ya. Dan ini dari server ini ke server. Seperti itu caranya. Kalau mau list bisa nggak? Bisa. Kita bisa aja masukin list di sini sebagai parameternya, tapi tentu saja di sininya application JSON juga, gitu ya. Tapi dalam ketika kirimnya dalam bentuk list. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menggunakan RESTful Web Service dengan JAX RS. By the way, ini namanya RESTful Web Service menggunakan JAX RS, gitu ya. Kalau kita sudah bisa nih menggunakan get dan menggunakan post, kita pengen bisa menggabungkan si service kita ini dengan database yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, kita bisa menambahkan Hibernate ke dalam aplikasi ini, tapi nambahinnya tentu saja ada perbedaan sedikit. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah kita menambahkan dulu yang namanya MySQL Connection. Anda masih ingat ya MySQL Connection yang kita gunakan untuk JDBC Connection ya. Tapi nambahinnya kita nggak akan di model setting seperti biasa, tapi kita akan nambah ini di dalam pom.xml. Jadi di sini adalah dependensi Maven kita ada di sini. Kalau kita pengen nambahin library di dalam web service kita, tambahinnya di sini. Nggak tambahin seperti biasa ya. Jadi kita akan tambahkan di sini, kita akan kasih enter aja. Kita cari Maven library-nya, bisa kita cari di internet, bisa cari di Google, atau apapun ya. Di sini saya sudah cari, ada di Maven repository saya untuk MySQL Connector. Ada code yang bisa kita copy di sini. Kita bisa pindahkan ke dalam pom.xml kita, dan kita bisa biarkan dia reload. Begitu. Kita akan stop aja ya. Service-nya. Nah, sekarang kita jadinya sudah punya MySQL Connector di dalam aplikasi web service kita. Oke. Nah, sekarang saya pengen bisa setting Hibernate seperti kita kemarin setting. Gimana caranya kita bisa setting Hibernate? Nah, caranya adalah kita setting ya seperti kemarin, cuma ada perbedaan sedikit bahwa di sini kita sudah tambahkan dependensi Hibernate. Jangan lupa ya harus tambahkan ini ya. Jadi kita sekarang pindah ke database, kita akan tambahkan database-nya ya. Kita punya database dari MySQL. Di sini saya akan pasang usernya root. Pakai database yang kemarin saya pakai buat UTS di mahasiswa saya ya. Jadi kita akan pakai database-nya namanya UTSDB. Oke. Kita akan tes. Jangan lupa jalankan XAMPP-nya ya. MySQL. Jalankan. Apache sih nggak usah. MySQL-nya aja. Oke. Kalau sudah running, kita bisa tes connection. Nah, di sini sudah berhasil. Maka kita bisa tahu kalau kita oke, dia akan punya sebuah database di sini. Nah, oke. Itu aja ya. Nah, setelah kita punya database di sini, kita akan tambahkan seperti kemarin-kemarin, sama caranya untuk namanya Hibernate, kita akan ke module setting. Jadi kalau mungkin saya terlalu cepat di sini, Anda bisa mengulang di video Hibernate saya. Kita akan tambahkan plus di sini Hibernate. Ya. Kita akan tambahkan plus di sini untuk Hibernate CFG.xml-nya. Kita oke aja. Oke, sekarang kita punya sebuah Hibernate.cfg.xml ada di dalam folder resources. Jadi kalau kemarin ada di dalam folder src, sekarang di dalam folder resources. Karena nanti resources ini yang akan dikirimkan beserta dengan web service kita.
Nah, kita bisa lihat dalamnya masih kosong ya. Kita akan buat persistence-nya. Jadi kita akan klik ke persistence, klik kanan, demo 4-nya. Kita akan generate persistence mapping by database schema. Kita pilih database-nya, data source-nya. Sekali lagi kalau ini terlalu cepat, Anda bisa cek di video Hibernate ya. Saya akan pasang model sebagai package ya. Kita akan pilih semua database yang ada. Tentunya nanti saya akan pakai cuma yang dokter aja ya. Oke saja. Oh ya, mapping generated, kita continue yes. Nah, bisa lihat si Hibernate CFG XML saya berubah jadi sesuai dengan connection dan driver kelasnya. Tapi di sini username-nya belum ada. Jadi kita tambahin aja username-nya. Username kita tambahkan. Oke, dalamnya root gitu. Adminnya password-nya juga boleh kalau misalnya pengen tambah ke password-nya. Oke, password kosong biarin aja. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya Hibernate CFG XML-nya, kita sudah punya persistence-nya, kita sudah punya database-nya di sini. Mari kita tambahkan Hibernate util-nya, Hibernate utility-nya. Saya akan pasang di Java saya ini sebuah class utility titik hyperutil. Di sini saya akan punya public static session get session. Ini sessionnya tentu saja dari Hibernate org. Oke. Kita punya session factory di sini. SF adalah dari new configuration. Sebuah kelas configuration ini dari Hibernate juga ya. Titik configure. Jangan lupa konfigurnya ini dengan hibernate.cfg.xml yaitu file kita ya. Kemudian .build session factory. Oke, kita punya session. Sekarang S adalah sf.openSession. Kita return sessionnya. Oke, kita punya Hibernate seperti itu. Dan kita akan bikin DAO-nya sekarang. Kita sudah punya model, kita belum punya DAO. Kita bikin DAO dulu. Kita bikin DAO-nya. Di dalam Java ini kita akan pasang sebuah Java kelas baru. DAO titik apa ya? Dokter aja ya, dokter DAO. Oke. Untuk kelas dokter DAO, di sini saya nggak menggunakan interface supaya cepat, kita langsung bikin aja. Observable list. Ini kita akan buat sebuah list dari dokter entity. Dokter entity ini get tentu saja public ya, public list. Di sini dari import kelasnya Java util, boleh. Kita akan punya get all dokter. Di sini saya akan menggunakan si session ya. Jadi kita akan punya session dari Hibernate. S adalah si hyperutil tentunya. Titik get session. Kita akan close session di bawah. Jangan lupa di close ya. Di sini kita akan ambil si datanya. Kita akan punya data dulu di atasnya. Sebuah list dokter entity. Di list mana adalah new array list dari dokter entity. Itu misalkan. Dan kita akan return si list ini. Oke. Dan di dalamnya kita akan panggil si database-nya. Jadi kita akan panggil aja si session-nya. Kita buat sebuah kriteria builder. Kita kasih nama Bob misalkan. Setelah S titik get criteria builder, kita akan punya kriteria query. Itu query adalah si bob.create query. Query-nya dari kelas apa? Kelasnya dari dokter entity titik kelas. Di sini kita bisa juga panggil query titik from apa? Dokter entity titik kelas. Nah, kita bisa panggil sekarang si release adalah S titik create query. Query-nya dari query kita ya, kemudian titik result, get result list. Oke. Sekarang kita bisa mengembalikan sebuah list seperti itu. Nah, di sini kita akan panggil di dalam service kita, di dalam si get test aja ya, kita ambil get testnya. Get test kita akan tutup get testnya. Saya akan buat sebuah list of doctor entity.
di list namanya adalah new Dr. Dao ya, titik get all. Ya, dia bilang pengen dibuang, bolehlah. Oke. Setelah kita sudah punya seperti ini, kita akan balikin aja langsung. Jadi kita akan buat return response. Statusnya 200. Entity-nya adalah si di list. Kemudian kita akan build. Oke. Nah, kita akan jalankan aja server kita seperti ini. Jadi kalau kita mau menjalankan servernya ini akan memakan cukup banyak waktu, jadi pastikan kalau Anda pengen restart server adalah untuk sesuatu yang sangat penting gitu ya. Kalau enggak, cukup redeploy aja. Nah, kita bisa lihat sekarang hasilnya adalah kita punya sebuah array yang berasal dari database saya. Itu dokter-dokter semua, dokter entity kita. Oke, nah setelah kita berhasil membuat sebuah web service, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan membuat sebuah REST client di dalam JavaFX. Nah, di sini saya punya sebuah aplikasi JavaFX sederhana yang sudah saya siapkan ya. Di sini kita punya sebuah layout yang mungkin lebih gampangnya saya tunjukkan aja ya di scene builder. Jadi layout saya adalah seperti ini. Kita punya sebuah grid pane, dalamnya punya text area 1 dan 2 buah button, get dan post. Dalam controller saya, kita punya 2 buah action listener dan 1 buah text area di sini. Nah, kita pengen supaya si REST client ini bisa mengambil informasi dari web service yang kita pasang tadi. Nah, gimana caranya? Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus menambahkan 2 buah library tambahan. Jadi kita akan tambah dalam modul setting kita. Klik kanan modul setting. Kita akan tambahkan library dari Maven. Library yang pertama yang kita tambahkan adalah library yang namanya OKHTTP. Jadi sebenarnya di dalam JavaFX sendiri, kita bisa menggunakan berbagai macam tipe library untuk melakukan HTTP request, yaitu minta data ke server, ke web service. Tapi di sini untuk contoh kita kali ini, kita akan menggunakan yang namanya OKHTTP. Nah, di sini kita sudah lihat, kita punya banyak sekali library buat OKHTTP. Kita bisa pakai yang mana aja. Di sini saya akan pakai yang 330 aja. Ya, kita akan pakai. Tambahkan. Setelah saya menambahkan si library OKHTTP, kita akan tambahkan lagi 1 buah library lagi. Kali ini namanya kita search-nya adalah org JSON Simple. Oke. Jadi kalau OKHTTP tadi adalah untuk meminta data ke web, maka si JSON Simple ini adalah untuk kita punya library yang bisa mengolah data JSON. Antara kita mengubah objek jadi JSON atau kita mengubah JSON jadi objek. Kita akan menggunakan yang JSON Simple 04 ini. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya 2 buah library tambahan, OKHTTP dan JSON Simple. Oke. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan sebuah get request dan bagaimana caranya kita melakukan sebuah post request. Nah, tapi sebelumnya kita akan mengupdate dulu si server kita. Jadi kita akan mengupdate server kita ini. Kalau tadinya kita mengembalikan yang banyak ini, kita balikin lagi ke dia mengembalikan hanya 1 buah objek, yaitu si student Amir ini ya. Kita redeploy. Jadi kita akan coding di kliennya ya, sambil menunggu dia redeploy. Di sini saya akan pasang, oke, HTTP client, itu. Kita akan import kelasnya. Nah, di sini kita akan pasang dari OKHTTP3, OKHTTP client. Kita punya variabel namanya client saja, kita add new HTTP client, seperti itu. Nah, untuk kita bisa mengirimkan permintaan data, jadi permintaan data dari klien ke server, kita punya sebuah kelas namanya request. Oh, kasih R aja ya biar beda ya. Requestnya namanya R, import class, juga dari OKHTTP. Nah, di sini kita akan buat new request titik builder. Oke, nah si builder ini kita akan pasang URL-nya.
Nah, URL di sini adalah kita mau minta dari server di alamat mana. Nah, di sini karena kita sudah pasang si service kita, ya, kita cek aja di dalam si Postman, kita send. Ya, sudah kembali satu buah data saja. Nah, ini adalah URL yang kita pakai untuk service kita tadi. Maka si URL yang sama ini akan kita copy ke dalam klien kita. Jadi saya akan kopikan di sini. Oke. Setelah kita punya URL, kita akan bilang build. Jadi di sini saya buat request-nya tolong ambil dari http localhost demo 4 test. Jadi objek request ini adalah objek yang menyatakan permintaan data kita seperti apa. Tapi untuk actually memanggil permintaan datanya, kita akan manggilnya menggunakan si client. Jadi kita akan panggil client.newCall, kita akan panggil request-nya, yaitu si M. Nah, di sini kita bisa jalankan dengan menggunakan execute, ya. Ada enqueue kalau kita pengen bareng-bareng, ya, di antrian gitu ya. Kita bisa langsung jalankan di sini menggunakan execute. Nah, execute ini mengembalikan sebuah objek yang tipenya response. Nah, response ini harus kita buat import kelasnya, ya, oke. Di sini untuk execute ini harus tambah try catch, jadi kita akan kasih dia try catch seperti itu. Di sini saya akan ganti aja dengan menggunakan kita punya text area ya. Kita akan append saja kalau sampai terjadi kesalahan si E-nya atau get message-nya. Nah, ini juga kalau sudah kita berhasil punya response nih, mari kita pasang response-nya ini ke dalam text area. Jadi kita akan append text juga. Titik body titik string. Jadi response-nya itu punya header, punya body. Kalau header ya apa aja keterangan daripada body-nya. Body-nya adalah hasil kembaliannya. Jadi kalau kita lihat di dalam Postman, yang di bawah sini itu adalah body ya. Jadi selain body dia juga punya header, punya cookies dan yang lain-lain. Tapi di sini yang kita pakai adalah si body-nya. Maka setelah saya punya coding seperti ini, saya akan jalankan coding kita ini. Oke, kalau saya mencet get di sini, tunggu sebentar ya. Kita bisa lihat kita menghasilkan sebuah string yang sama seperti yang dihasilkan oleh Postman, gitu ya. Jadi kita bisa pakai si Crash Client ini untuk mengambil data dari web service manapun, bisa yang kita buat sendiri, atau mungkin yang sudah disediakan oleh orang lain. Oke. Nah, itu adalah caranya kita bisa melakukan permintaan ke web service dengan menggunakan OKHTTP. Tapi di sini hasil yang kembaliannya itu sebuah string yang adalah dalam bentuk JSON begitu ya. Kita pengen mengambil satu persatu nilainya, misalkan saya pengen ambil name-nya saja, saya pengen ambil ID-nya saja. Gimana caranya? Nah, disinilah kita menggunakan si simple JSON tadi. Jadi si simple JSON tadi itu punya kelas-kelas yang bisa kita pakai buat melakukan parsing JSON atau juga bisa melakukan pengubahan dari objek jadi ke JSON. Oke. Nah, jadi kita pengen memindahkan si response body string ini, yang adalah sebuah string JSON, jadi sebuah objek. Jadi saya akan komentar aja. Kita punya JSON parser. Nah, si parser ini jangan salah ya, kita punya dari JDK Nation dan juga ORG JSON. Nah, kita pakai yang ORG JSON. Oke, kita punya parser. Lalu JSON parser, gitu ya. Nah, di sini hasil dari parsingnya adalah sebuah JSON object. Ya, jadi kita akan buat sebuah JSON object. Oke. Sini kita akan import kelasnya. Oke. OBJ adalah parser.parse. Jadi parse yang kita ambil adalah parse dari si response titik body titik string. Ya. Oke, jadi kita punya parse response body string. Dari sini kita harus tambahkan catch clause-nya. Okay. Nah, setelah itu kita perlu melakukan yang namanya casting ke dalam JSON object. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, maka kita bisa tambahkan langsung misalkan teks area 1. Ketika text obj titik get. Nah, get di sini kita bisa ambil key-nya dari JSON. Jadi JSON kan sebenarnya key value ya, sebuah kumpulan dari key dan value. Nama sama dengan apa, ID sama dengan apa, dan seterusnya. Nanti kita bisa ambil di sini get-nya adalah key-nya aja langsung. Sini.
object.getName kita akan to string aja. Kita akan coba get. Nah, kita sudah lihat kita cuma dapat amirnya aja, ID-nya nggak dapat, tapi amirnya langsung dapat. Itu misalkan kalau misalnya kita ngambil satu buah data saja dari web service. Tapi kalau kembalian dari web service-nya adalah sebuah array seperti yang sebelumnya, bagaimana caranya? Mari kita coba. Jadi kita akan kembalikan lagi si codingan server kita ini ke yang menggunakan Hibernate tadi ya. Jadi supaya kembaliannya itu banyak, kita akan redeploy kembali. Sambil menunggu redeploy, kita coding yang lain. Ya. Di sini, kalau misalkan tadi kita ngambilnya cuma satu, maka kembalian tentu saja adalah sebuah JSON object. Tapi kalau misalkan kita kembaliannya banyak, maka di sini kita nggak pakai JSON object, kita pakainya adalah JSON array. Kita akan ganti. Ini kalau satu ya, saya kasih data. Kalau satu data. Ini kalau misalkan banyak datanya, maka kita menggunakan JSON array. JSON array seperti itu, kita akan decode aja kelasnya. Object list gitu ya, adalah parser, parse. Oke, di sini langsung aja parsenya biasa, yaitu response titik body titik string. Oke. Nah, di sini kita perlu juga untuk parsing, jadi kita akan parsing aja langsung. Casting, sorry. Nah, di sini kita bisa lihat si obj-nya ini tidak ada lagi, jadi kita nggak bisa pakai yang ini. Kita sekarang punya sebuah JSON array yang isinya itu adalah kumpulan dari sebuah objek-objek hasil parsing si string kita. Nah, kalau kita pengen jalanin semua, kita bisa pakai for each di sini. Pakai for aja. Nah, di dalamnya kita panggilnya O aja dulu, objek ya. Objek dari object list, titik, itu array. Kita akan jadikan di array, gitu ya. Jadikan di array. Nah, karena dia udah di casting ke objek, maka kita perlu casting lagi jadi JSON object, begitu ya. Jadi gitu, JSON object. Cek, CO, gitu ya. Jo adalah si O titik, koma, dan kita akan casting dia. Seperti itu. Karena kita sudah pasti tahu bahwa si O ada sebuah JSON object, gitu ya. Maka sekarang kita bisa tambahkan teks area 1. Itu domain. Ya, kita bisa tambahkan di sini si Jo-nya, titik get, name. Lalu kita tambahkan dengan sebuah enter. Selesai. Di sini saya mengambil banyak data sekaligus. Kita akan coba. Kita get. Nah, kita bisa lihat bahwa kita menghasilkan sejumlah data yang hanya namanya saja yang kita tampilkan. Gitu ya. Jadi dengan begini Anda sudah bisa menggunakan REST client kita untuk mengambil data dari internet dalam bentuk JSON. Oke, kalau kita sudah bisa mengambil sebuah data, tentunya berikutnya adalah gimana caranya kita bisa mengirimkan sebuah data. Nah, di sini kita akan menggunakan button kedua kita, yaitu untuk melakukan sebuah request post ya. Sama aja sebenarnya tipenya, caranya begitu ya. Kita akan bikin sebuah HTTP client. Oke, HTTP client, sama client aja. Oke. Kita juga sama punya request juga. Request. Baik aja ya. Lalu request. Titik builder, sama juga. Nah, di sini kita akan panggil URL-nya, sama juga. Nah, di sini karena URL dari post dan get kita sama, jadi ya kita tinggal copy aja ya URL-nya dari atas. Oke. Oke. Nah, tapi sekarang kita nggak langsung build, tapi kita akan ketik lagi post. Nah, di sini kita akan nge-post sesuatu, yaitu namanya request body. Jadi kita akan post dulu something, body aja, body. Baru setelah itu kita build. Nah, si body ini adalah sebuah objek yang tipenya dari request body. Jadi kita akan buat dulu sebuah request body di sini. Request body. Itu ya. Kita akan import dulu. Oke. Kembali aja request body. Titik create di sini. Nah, create dari sini kita bisa mengirimkan sesuatu. Nah, kita mesti pasang content type-nya dulu. Jadi kita akan pakai media type titik parse di sini. Kita akan kasih tapi yang bilang di sini yang saya mau kirim adalah sebuah JSON application/JSON.
Nah, setelah itu kita akan kirim something-nya adalah JSON string kita. Kita di sini akan buat sebuah JSON string. Oke. Nah, JSON string-nya apa? Kita akan ambil aja si Amir dari Postman. Kita pindahkan dia ke dalam si JSON string ini. Ya, jadi kita punya sebuah JSON string Amir, dan kita pasang dia di dalam si media type ini. Oke, itu ada yang kurang. Ada harusnya. Ada yang kurang ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya apa yang mau kita kirim ya di dalam body ini, dan kita pasang postnya adalah body ini. Jadi kita sudah punya requestnya, maka kita pengen jalankan requestnya. Tentu saja kita lakukan hal yang sama. Response adalah client titik new call, kita akan panggil redirect gitu ya, kemudian execute. Nah, di sini jangan lupa dia perlu try catch. Nah, oke. Setelah dia berhasil mengeksekutnya, kita akan balikin apa sih hasil response-nya. Response-nya ini akan kita tampilkan saja ya ke dalam teks area kita. Teks area 1 titik append text response.body.string. Jadi kita akan mengembalikan apapun hasil dari post request kita. Kita akan coba jalankan. Ada error katanya. Di 53 ada titik koma yang tidak sangka. Ini kelebihan satu ya, kurungnya. Kita akan perhatikan. Sekarang kita akan jalankan lagi program kita. Di sini saya akan klik post. Dan kita bisa lihat, nah ini adalah hasil kembalian daripada service post kita, di mana kita tambahkan di depannya sebuah string, namanya. Kalau masih ingat yang tadi kita lakukan. Oke, jadi begitulah caranya kita bisa mengirim data dalam bentuk JSON ke server untuk diolah dan dibalikan kembali, begitu ya. Dan kita juga sudah belajar bagaimana caranya mengambil data dari server dan kita nge-parsingnya dia ke dalam satu buah nilai. Yang nanti nilainya tentu saja bisa kita masukin ke dalam objek. Oke, sekian tentang penggunaan web service dalam Java EE dan bagaimana cara membuat sebuah REST client di dalam JavaFX. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.